Kita mau bicara soal kerugian 40 miliar diperkirakan yang dialami investor generasi corona di saham KF kemarin. Terus soal Menkes yang baru-baru ini bilang bahwa vaksin mandiri akan mulai. Terus ketiga soal harga KF yang udah balik lagi ke rata-rata sebelum harga ditarik ke atas. Pertama soal vaksin mandiri, Menkes bilang akan segera mulai. Bio Farma menjadi sole distributornya kira-kira Maret atau April mulainya tepatnya. Nah, ini mungkin membawa angin segar buat anak-anak perusahaan Bio Farma seperti Kimia Farma. Tapi hati-hati kalau beli saham Kimia Farma, jangan keterusan, harus disiplin, take some profits kalau udah naik. Jangan sampai saat itu udah 7 ribuan, sampai akhirnya diguyur terus sampai hari kemarin, dan hari ini mulai beberapa ngumpulin saham Kimia Farma lagi. Ini kita intip-intip kejadian akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Itu berapa duit dana yang masuk ke Kimia Farma. Ini sejak 1 Desember ini, duit udah mulai masuk, udah mulai bergerak naik sahamnya sampai 12 Januari. Ini broker-broker yang beli net buy. Ini kalau kita hitung secara bodoh, campur nebak-nebak dikit, nggak pakai oret-oretan, itu sekitaran 250 miliar duit masuk. Terus sementara antara 1 Januari sampai 1 Februari itu udah mulai jual broker net sell-nya ini nih. Itu saat itu auto reject bawah terus. Kalau kita hitung sekitar 210 miliar di sini. Jadi masuk 250, keluar 210. Jadi ancar-ancar ada loss di sekitar 40 miliar. Waktu saat turun, saat sell off, ini broker yang nampung nih, yang beli di bawah nih saat aksi jual. Ini ada Mandiri, Trimegah, Mira, Valburi, dan Reksa, dan lain-lain nih. Nah, secara chart sih Kimia Farma udah balik lagi ke arah average sebelum ditarik. Tapi hati-hati, jangan sampai istilahnya kita holding the bag terus. Kayak GameStop seperti ini nih. Nah, ini jadi harga artifisial itu emang sering terjadi. Contohnya GameStop, perusahaan yang udah mau bangkrut, harganya sempet mau $500 nih di sini nih per saham. Sekarang hari ini udah diguyur $225 dalam beberapa hari aja nih. Nih, tanggal Januari nih. 27 ya di sini kira-kira nih. Sekarang kita ada di sini. Untuk vaksin mandiri, pemerintah berencana akan melibatkan Bio Farma sebagai sole distributornya. Nah, untuk timetable-nya kita simak dulu sebentar ini. Kan kesehatan, nah itu kan kita waktunya mesti diukur. Aku rasa idealnya tuh sesudah TNI dan Polri mulai lah, sesudah public workers ini mulai. Berarti sekitar Maret nanti berarti Pak? Iya, kalau bulannya Maret mundur-mundur dikit, April lah kalau nyangkut-nyangkut. Range-nya di sekitar itu, sabar-sabar. Tapi saya terima kasih dengan ketidaksabaran teman-teman swasta termasuk Detikom dan grupnya, itu kan menunjukkan bahwa semangat vaksinasinya jauh lebih tinggi daripada dengerin hoax anti vaksin. Nah, jadi sekarang untungnya tuh apa sebagai Kimia Farma sebagai subsidiary Bio Farma? Katakanlah dari distribusi vaksin. Cuman berapa besar revenue yang Kimia Farma akan generate dari distribution fee? Pertanyaannya marginnya berapa? Contohnya BPJS, Kimia Farma dihitungin, cuman harga obat nggak dinaik-naikin. Jadi boncos juga Kimia Farma.
Kita tahu APBN juga lagi susah soalnya duitnya. Secara fundamental 9 bulan Kimia Farma angkanya oke. Revenue masih tumbuh walaupun kecil. Cuman itu tadi ini tidak bisa menjustifikasi kenaikan yang segini rupa nih sampai sekian 7 ribuan nih. Nah, cuman artinya Kimia Farma juga nggak akan crash juga. Dia itu tadi dia banyak jual obat-obat generik kayak Panadol yang pasti tetap aja ada yang beli, tidak terpengaruh oleh COVID. Asal kebijakan harga dari pemerintah cukup kondusif untuk Kimia Farma. Nah, ini revenue 9 bulan naik sekitar 2,4% year on year. Operating income itu sekitar 20% naik. Net income itu sekitar net income turun sekitar 11%. Itu mungkin karena beban bunga yang besar karena tahun 2019 mereka ambil utang baru lumayan gede.